Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya. Nama saya Wahyu Nugroho. Nama saya Andi Aslul. Nama saya Nikman Saukani. Nama saya Andini Alisati. Di sini kita akan mendengarkan penyuluhan dari Ketua Yayasan dan TPA di Masjid Nurul Hikmah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya dari Universitas Sarjana Informatika. Ada pembelajaran ini ya, Tentang Islam, penyuluhan tentang anak. Saya Andini Alisati. Saya Muhammad Raditya. Saya Nikman Saukani. Kita juga di Langsung ke pertanyaan aja Ya. ya Pak ya. Gimana sih Pak menurut Bapak bagaimana cara yang tepat dalam memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia dan soleh sesuai dengan ajaran Islam, terutama di tengah tantangan zaman sekarang. Menurut Bapak gitu? Pembinaan ya? Iya. Pembinaan ya. Zaman sekarang untuk anak-anak sudah lebih baik. Ini gurunya ini. Gak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenalkan saya Najib Bukhari ya. Pertama datang buat adik-adik. Ini anak-anak saya nih karena ini pada semester berapa? Semester 2. Wah, anak bungsu saya semester 4. Harum Negara. Kecil. Ini semester 2 berarti anak lah. Jadi sama datang di yayasan. Jadi kalau ada yang masuk di sebelah pintu sebelahan tuh ada yayasan Bakti sana. Jadi di sini tuh yayasan Bakti sana, saya ketua yayasannya. Tadi Pak Hari pembinanya gitu. Oke. Jadi menyangkut pertanyaan tadi, bagaimana tadi yang banyak pertanyaannya lah, saya udah tua. Bagaimana menurut Bapak memberikan sosialisasi agar anak menjadi lebih baik, apalagi di zaman sekarang? Oke. Nah, memang kan di zaman sekarang ini ya yang namanya tanpa batas informasi teknologi ya. Jadi dari tempat manapun di rumah dia bisa mengakses informasi apapun ya, baik yang sifatnya itu buat dia mungkin bagi atau juga enggak, sama dia itu bisa bermanfaat ya itu kan no problem gitu kan. Artinya di sini memang perlu benar-benar pengarahan ya kepada anak itu apa sih yang kira-kira bisa diambil dari manfaat IT itu sendiri gitu kan. Nah, tadi kan bagaimana pembinaan ya? Iya, kan? Nah, paling kita sampaikan ke mereka satu ya mengenai waktu megang handphone. Ada beberapa orang tua itu yang usia SD itu belum boleh pegang handphone. Dulu anak saya tiga anak itu sampai SMP belum boleh pegang handphone. Satu SMP itu sudah, ya kan? Nah sekarang berbeda. Anak kecil mungkin umur setahun dia nggak mau makan, biar mau makan pegang handphone, ya enggak? Jadi matanya ke handphone, disuapin, gitu loh. Pemain berpikir itu cara mudah, cara untuk memberikan makan ke anak, tapi itu nggak bagus. Artinya apa? Itu kan menjadi kebiasaan, tergantung dengan handphone, ya enggak? Nah akhirnya sampai umur 2 atau 3 tahun seperti itu. Bahkan ada anak yang dia itu kalau nggak ada handphone udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan handphone bapak ibunya tuh ya memang benar-benar dipakai untuk anak itu nonton macam-macam lah, dari game yang bukan pokoknya acara hiburan. Jadi pembinaannya tadi, jadi ya satu mungkin kepada orang tuanya dulu nih ya kan, jadi bagaimana bisa lebih bijak memberikan yang ke anak. Jadi mungkin dengan waktu atau dengan mulai kapan dia itu bisa memberikan handphone itu. Yang kedua juga sampaikan ke anak ya kan bahwa yang namanya tadi pembinaan anak di zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan berarti sih lebih kepada IT ini ya. Nggak apa-apa ya. Karena kalau bicara pembinaan itu kan banyak banget ya. Masalah sekolah, belajar, tapi karena ini berhubungan sama IT, jadi saya lebih ke IT nih. Gitu. Nah, kedua tadi kan jam-jam tertentu, hari tertentu ya kan, juga apa saja sih yang bisa dibuka dan diakses dulu. Itu juga penting buat anak. Jadi anak itu ya seusia dia apa sih yang kira-kira pas itu bisa diakses atau bisa memanfaatkan IT lewat handphone gitu. Nah, mungkin
Kalau tadi bagaimana lebih luas lagi pembinaan ke anak-anak, ya itu lebih kepada penggunaan waktu, ya kan, seperti itu. Tadi kan masalah intinya masalah waktu. Jadi dia pulang sekolah, jam berapa pulang sekolah, ya kan, kemudian dia istirahat sampai jam berapa, kalau ada eskul jam berapa, jadi bisa diatur seperti itu. Jadi memang benar-benar harus harus bisa mengatur waktu dengan rupa, anaknya juga harus suka, ya kan, sehingga ada kadang-kala orang tua tuh punya target anaknya tuh khususnya macam-macam, sehingga anak itu udah lelah gitu loh, ya kan, malah semuanya nggak dapet. Artinya tadi, jadi mungkin pembinaan kembali kepada tadi itu, ya bagaimana anak itu bisa mengatur waktu kegiatan seharinya apa saja sehingga dia bisa istirahat cukup, besoknya bisa fresh dan sekolah lagi. Nah, kira-kira apakah ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas atau kurang? Bisa, silakan. Bisa pakai. Saya lanjut ke tadi kedua. Siap. Kalau menurut Bapak itu gimana caranya menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak-anak melalui kegiatan masjid? Oke. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Moral, agama pada anak-anak pada melalui anak-anak. kegiatan di masjid. Oke, siap. Memang di masjid ini ya, itu kan itu menjadi ruang bagi anak untuk bisa mendapatkan pelajaran agama, kan? Memang sih di sekolah juga ada agama, ya kan, juga ada pelajaran yang lain lah yang berhubungan dengan agama. Tapi di masjid ini itu seperti di atas ini sedang ada namanya TPA Asana, Taman Pendidikan Al-Quran Asana, ya kan? Itu juga dipelajari selain Iqra, ya kan, baca Quran, juga dipelajari mengenai akhlak, adab. Jadi misalkan contohnya tadi pada saat saya naik ada anak itu, Bu, ini ada sampah, dia habis ngeraut pensil gitu kan, Bu, ada sampah Bu gitu kan, ya buang tempat sampah. Itu kan juga akhlak ya kan, bagian dari adab gitu kan. Karena mungkin beberapa anak yang nggak punya, maaf nih ya, belum terbiasa di mana gitu, mereka ada sampah main buang sembarangan tuh. Seperti misalkan juga ada yang lagi minum gitu kan, pakai tangan kiri, kan dibilangin tolong jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Itu juga itu bagian dari bagaimana moral, akhlak. Juga beberapa hal lain lah, misalkan dia itu sambil lari-larian gitu, ada orang sholat, itu juga ditegur, tolong jangan lari-lari karena bukan sholat. Itu dari moral atau akhlak ya. Dan mengenai agama, ya pendekatan tadi baca Iqra, ya kan, juga mungkin penganut sejarah Nabi Muhammad, ya kan, atau juga beberapa yang hal-hal yang minimal anak tuh dengan ringan bisa mengenal agama dan akhlak. Karena kan juga beda usia, beda pendekatan, biar juga mereka nggak terlalu berat seperti itu. Nah, ini kan hari Jumat. TPA itu adalah hari Selasa, Rabu, Jumat sore. Oh, TPA sejari itu. Selasa, Rabu, Jumat sore, mulai jam 4 sampai jam 6. Nah, ada lagi kita di hari Selasa dan Kamis ya, itu ada pengajian dengan judul pengajian Asana Gen Z. Jadi itu untuk anak-anak muda yang lahir tahun berapa kalau Gen Z? 2005 gitu. 97 sampai 2021. Jadi yang usia 2012. Berarti 1990 itu masih Gen Z ya? Masih Gen Z. 1997. Ya, 97 sampai 2012. Jadi antara usia SMP kok. Kan kalau 2012 tuh umur 13 tahun ya. Iya. Kan udah 25 sekarang nih. Kalau 21 berarti kan sekitar ada 13 tahun SMP dong. Kalau 97 lahir berarti dia 27 tahun. Nah, berarti udah sekitar ya udah mulai lulus kuliah lah gitu. Jadi ada pengajian Asana Gen Z juga. Kembali ke tadi itu. Karena kan sekarang ya berbeda lah ya kan. Artinya kita pun juga melakukan pendekatan yang agamis kepada anak-anak untuk ikut pengajian Asana Gen Z. Meskipun dibanding anak-anak lebih banyak anak-anak. Karena pasti udah semakin gede, udah semakin punya community yang kadang-kadang mereka tuh enggan meninggalkan komunitas mereka. Mereka bisa dengar, oh pengajian,
duduk, ya kan, baca Quran, ya kan, udah anu banget, nggak boleh pegang handphone. Di luar kan enak ya, itu, Gadget ya. iya, itu mas, yang nomor 2 tadi, cukup menjawab nggak? Kalau yang kurang? Udah pas paling Pak. Oke, siap. Ada lagi? Ada pertanyaan ketiga ya Pak. Apa dampaknya jika anak kurang mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya? Siap. Ya pada saat anak itu tidak mendapatkan mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya, ya pasti satu kan kita ini kan tinggal di di komunitas atau di masyarakat yang banyak Islamnya. Iya, tentu akan kelihatan misalnya ada anak-anak yang bersikap aneh. Misalkan anak-anak lah atau remaja lah, ya kan. Contoh misalkan perebutan mainan, kemudian temennya dipukul atau diapalah gitu kan. Ini kan berarti kok anak itu berani mukul temennya gara-gara mainan atau gara-gara apalah gitu loh. Atau juga misalkan ada yang remaja gitu kan, kemudian maaf nih ya, udah pacaran, ya kan, di taman atau di mana dua-duaan. Pun juga ini jangan senyum-senyum ya, enggak kan di sini kan. Itu kan juga orang melihat itu kok si Anu pakai kerudung, ya nggak sih di taman berdua gelap-gelapan pula. Bapak ibunya pernah ngajarin agama, seperti itu gitu loh. Ada anak juga itu kok gara-gara mungkin sepotong kue atau gara-gara mainan kok temennya ditonjok atau apalah, atau misalkan juga temennya itu ada kue satu, temennya ini mungkin ngeliatin aja gitu, pengen kue itu. Mungkin kalau temennya itu yang mungkin biasa melihat di rumah, ibunya memberikan contoh gitu kan, kalau ada makanan satu, ada teman kamu boya, kasihlah sepotong gitu loh. Itu kan juga pelajaran ya. Pada saat pada saat temennya makan kue gitu kan, sebenarnya bisa bagi, cuman karena kembali ke maaf nih, ya mungkin dia lapar banget kali ya, atau seraka atau apa sehingga nggak mau berbagi gitu loh. Atau mungkin punya permen atau punya coklat yang beberapa biji gitu kan, nggak mau berbagi itu ya. Nanti jadi di masyarakat tuh anak ini akan dinilai, wah ini orang tuanya mungkin tidak pernah mengajari tentang agama atau alat-alat yang bergaul seperti itu gitu. Itu sih pasti akan kentara terlihat. Itu mas, bagaimana sudah cukup kak? Cukup. Ya, ada lagi mas? Dulu aja. Kan sebagai orang Islam kan berpegang teguh pada Al-Quran ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda itu udah pada kayak udah nggak baca Al-Quran, jarang tahu Al-Quran. Sholat jarang juga. Iya. Gimana tuh menurut Mbak? Namanya lebih suka main game lah, main gadget ketimbang baca Al-Quran sampai lupa waktu. Lalu gimana sih caranya metode efektif agar anak-anak muda maupun anak kecil suka baca Al-Quran ketimbang main gadget gitu? Siap. Jadi memang kembali kepada apa ya? Karena kan pada saat seseorang itu sebelum dia menerapkan, kan daripada ibadah, ya kan artinya sholat, ngaji kan ibadah ya, lebih kepada fikihnya. Jadi biasa itu kan sebelum orang itu tahu fikihnya, dia tahu akidahnya dulu. Akidah itu berarti kan menyangkut antara dia dengan di atas. Bagaimana dia itu, kenapa diharuskan sholat? Ya, artinya kenapa, buat apa sih manusia ada di dunia? Kan buat beribadah. Beribadah itu ya dengan kewajiban sholat, ngaji, artinya basicnya adalah akidah, basicnya ini. Setelah akidah dia paham, oh iya berarti dia tahu kewajiban saya apa, lakukan fikihnya itu, ya kan, dengan sholat, ngaji dan sebagainya lah gitu loh. Nah, sekarang ini kan kembali ke anak-anak di sekolah, SD, SMP, SMA di sekolah gitu ya. Tapi nggak semua orang loh. Artinya tidak semua anak seperti itu, kebanyakan seperti itu kan. Ya mungkin pada saat SD agama diajari, tapi kan tidak detail pada
menyentuh ke apa ya, pemahaman yang sampai iya gitu loh. Hanya mungkin hanya ngapalin, ya kan, juga nilai, tapi tidak lebih kepada pemahaman yang nyata sehingga berimbas kepada apa kegiatan sehari-hari. Dari sekolah SMP juga ya seperti itu. Jadi memang si Superman memberi pemahaman bagaimana pentingnya sholat, pentingnya ngaji. Itu adalah wajib karena buat orang Islam itu kan kalau dia meninggal amal ibadah pertama yang ditanya sholat. Kalau anda takut, iya gitu loh, pasti seperti itu. Kalau ada juga misalnya orang tua, kalau orang tua kamu itu nggak ada, itu kan terus anaknya yang masih hidup ini apa nggak sholat, pasti orang tuanya yang salah. Karena apa? Karena kenapa kamu nggak ngajarin sholat ke anakmu? Karena mungkin dulu diajarin, cuma anaknya cuek, gitu itu. Jadi kalau anaknya ini nanti kalau ayah nggak ada, mama nggak ada, nanti kalau bapak sholat nggak bisa doa, pasti kan sudah ada proses ketakutan, ya kan? Mungkin di situ awalnya, tapi nanti dia kan sholat, ngaji, itu mas. Siap. Menurut Bapak, pesan untuk para orang tua dalam mendidik anak secara Islami di zaman sekarang itu apa? Pesan? Oke, ini jadi kayak ustadz ya rasanya merasa diri masih kacau. Jadi ya ini mungkin saya berbicara pada diri saya sendiri, karena saya pun juga orang tua 3 putra putri, ya kan. Artinya apa yang tadi pertanyaan pesan-pesan bapak kepada para orang tua itu kan artinya saya berpesan buat diri saya sendiri, ya kan. Satu, sebelum kita itu apa namanya mendidik anak, satu kita juga mesti paham dulu, iya nggak sih, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan agama ke anak kalau kita sendiri nggak menjalani, nggak paham, gitu loh. Artinya apa? Ya kita sholat, ya kita ngaji, ada kajian di masjid, yuk kita ikut kajian, ada lagi, pokoknya mesti aktif menimba ilmu agama. Itu loh pertama. Yang kedua, memberikan contoh, ya. Karena apa? Karena anak tuh pasti lihat contoh, lihat figurnya. Lebih besar kan dia lebih besar. Bapak ibunya nggak sholat, nyuruh anaknya, ayo kamu sholat. Bapak nggak sholat, udah nggak bisa apa-apa. Karena bapak itu nggak bisa berikan contoh yang baik, gitu loh itu. Ketiga juga apa ya? Mendidik anak masalah agama pun juga dengan kelemah lembutan, ya kan, dengan pendekatannya lah, gitu loh. Artinya bagaimana biar anak ini paham, karena kan anak sekarang kan juga nggak bisa dikerasin, ya kan. Ya mungkin tadi mau sholat, karena kalau sholat gini itu kan berbeda dengan mau sholat tapi nggak tahu kenapa sholat, gitu loh. Jadi beberapa yang mungkin tadi paham ilmunya, memberikan contoh cara mendidiknya, dan juga apa akhlaknya juga masih tadi santun ke tetangga. Karena gini, saya amati orang tua yang apa ya, orang tua ini yang insya Allah bisa menerapkan ilmu agama, santun di dengan tetangga, baik hati, itu anak tuh akan nurut pasti. Anak tuh perlu figur, perlu role model. Lihat orang tuanya, nggak boleh tetangganya, lihat orang tuanya. Orang tuanya juga oke, kakaknya juga oke. Itu seperti itu. Itu anak yang tumbuh sehat secara apa ya, fisik dan juga rohani, itu tumbuh di keluarga yang juga sehat. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Selama harapannya itu juga apa namanya, dan anak tuh ya mengarahkan, nggak masing-masing. Bapak ibunya soleh-soleha, tapi anaknya dibiarin nggak begitu juga. Tapi kembali ke tadi, memang tidak mudah buat orang tua itu mengarahkan anak biar ke jalannya, nggak mudah dengan apa namanya segala macam, iya kan? Sekarang lah mas di rumah contohnya nih nyata gitu kan, main handphone bla bla bla, belum sholat. Sholat kan, ya ntar lama-lama sudah lewat waktu, itu kan nyata. Apa kan kata orang tua bilang, sholat langsung bangun, mungkin ada yang iya dan enggak, itu contoh gitu. Itu. Ya itulah. Gimana Pak? Cukup kan? Oke. Terus ada lagi yang lain? Ini itu aja sih Pak.
sudah tidak semua Pak. Ya. Dapat jawaban. Ya. Yakin sekian dari kita semua. Kasih Ya. banyak. Makasih Ya. banyak sekali lagi. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ya. Ada pertanyaan yang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau memang terasa bermanfaat bisa sampaikan ke yang lain. Kamu waktu ini loh gini. Jadi ya? Iya Bang, makasih banyak ya Pak ya. Ya. Oke kalau gitu kita pamit. Iya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videoin gua lagi buka coki-coki. Ya itu saja video kegiatan dari kelompok kami ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habibi.